teman-teman, kembali lagi bersama aku, Ririf, di segmen terbaru kita, Tanya Dok. Pertanyaannya, pengobatan mata dengan pil atau obat-obatan itu bagaimana? Bahaya atau tidak? Maksud dari penanya itu terkait dengan pengobatan mata minus. Sebelum jawab, aku mau jelasin dulu bahwasanya mata dengan penurunan tajam penglihatan itu bisa disebabkan beberapa hal. Jadi nggak cuma karena mata minus atau plus, yang mana ini itu namanya kelainan refraksi. Penyebab lainnya itu bisa karena katarak, kemudian glaukoma dan retinopati. Taunya dari mana? Teman-teman periksa ya ke dokter mata. Atau mungkin ada yang pengen aku jelasin, bisa komen di bawah. Nanti bakal aku bikin video selanjutnya. Sekarang kita fokus ke kelainan refraksi, bisa mata minus, mata plus, atau silinder. Dari judulnya aja, kelainannya itu pada refraksi atau pembiasan dari media refraksi. Contohnya, pensil yang dimasukin ke gelas berisi air. Kan bisa kita lihat itu ada pembiasan. Nah, kalau pada mata, media refraksi itu ada pada kornea, lensa, dan cairan bola mata. Pada mata minus, cahaya yang masuk ke mata itu jatuhnya di depan retina. Kok bisa? Karena media refraksinya dia cenderung lebih cembung. Misalnya aja kita melihat pakai lup atau kaca membesar. Kan kita nggak bisa ngelihat benda pakai lup itu dari jarak jauh, harus mendekati bendanya. Kayak gitu kan ya? Kayak gitu juga mata minus. Dia kalau melihat benda dari jauh itu bakal buram, harus mendekatinya. Karena ya tadi itu media refraksinya dia cembung. Pengobatannya cuma ada dua cara, dengan kacamata atau operasi. Dan biar minusnya ini nggak nambah ya teman-teman, harus menerapkan yang namanya visual hygiene. Visual hygiene ini terkait dengan kebiasaan-kebiasaan bagus yang harusnya kita terapkan untuk menjaga kesehatan mata. Antara lain, istirahat setiap 30 menit. Kita habis melihat HP atau main komputer gitu ya, habis kerja atau apa, setiap 30 menit kita istirahat, lihat jauh, jalan-jalan kayak gitu. Di sini kalau mata kurang istirahat itu juga bisa menyebabkan penurunan dari tajam penglihatan. Kalau kita pakai kamera ya, kamera SLR itu kalau kita mau fokusin suatu gambar, objek gitu kan ya, harus diaturkan fokusnya. Nah, mata kita juga kayak gitu. Dia bakal mengatur fokus. Mengatur itu adalah otot-otot mata. Ketika kita baca atau main HP kelamaan gitu ya, otomatis otot-otot mata kita itu capek. Jadinya dia nggak bisa memfokuskan. Makanya tajam penglihatannya jadinya turun. Nanti setelah istirahat biasanya itu bisa balik fokus lagi. Kemudian duduk tegak. Jadi jangan baca sambil tiduran. Kenapa? Karena kalau kita tiduran itu tangan kita ini nggak stabil. Jadi ketika kita baca ya, misalnya kayak gini, lama-lama tambah deket. Nah, ini yang bikin minusnya itu bisa nambah. Dan juga pastikan penerangannya cukup. Terus bagaimana dengan vitamin dan suplementasi mata? Konsumsi vitamin dan suplementasi mata ini sangat bagus untuk menunjang dari kesehatan mata. Misal vitamin A yang katanya bagus untuk mata. Ya, memang vitamin A ini memiliki banyak manfaat yang bagus untuk mata, yang salah satunya yaitu memproteksi dari kornea kita dan juga merupakan prekursor atau zat pemula dari terbentuknya sel-sel yang bisa melihat pada kegelapan. Jadi mata kita ini untuk melihat gelap dan terang itu ada sel-selnya sendiri. Ketika seseorang mengalami defisiensi atau kekurangan vitamin A, maka dia cenderung akan mengalami yang namanya rabun senja. Dan kalau suplementasi yang lain, biasanya ini kandungannya adalah antioksidan. Jadi dia mampu mencegah terjadinya inflamasi dan sebagai pelindung dari sel dan saraf mata kita. Jadi bagus banget. Jadi jawaban dari pertanyaan bagaimana vitamin dan suplementasi pada pengobatan mata, kalau untuk mata minus, aku udah bilang ya, nggak bisa diobati dengan vitamin dan suplementasi. Obatnya yaitu dengan kacamata dan operasi. Beda lagi, kalau mata lelah, dengan istirahat aja udah bisa balik tuh. Nah, tapi banyak yang ngeklaim kalau katanya minum obat ini minusnya hilang, nggak perlu pakai kacamata lagi. Itu gimana dong? Ya, aku juga nggak tahu ya. Mungkin saat itu matanya sedang lelah dan dia tidak menerapkan visual hygiene dengan baik. Atau penurunan tajam penglihatannya disebabkan penyakit mata yang lain, kayak yang tadi ya. Kemudian, apakah berbahaya mengkonsumsi obat-obatan seperti itu? Umumnya sih nggak bahaya ya, tergantung dari isi dari obat tersebut dan apakah sudah dapat izin dari BPOM. Tapi
kalau aku sendiri nyaraninnya kalian minum obat-obatan kayak gitu di bawah pengawasan dokter. Kenapa? Karena setiap obat-obatan itu pasti memiliki kontraindikasi, dan aku nggak tahu obat yang kalian minum itu apa dan kontraindikasinya itu kalian punya atau enggak. Jadi lebih baik ikutin kata-kata dokter kalian. Oke, itu aja video aku kali ini. Kalau ada pertanyaan lain, kalian bisa komen di bawah atau kirim pertanyaan kalian di email aku rifatulislamia@gmail.com. Oke? Jangan lupa kalau video ini kalian bermanfaat, jangan lupa like-nya dan juga share ke teman-teman kalian yang juga pakai kacamata. Sampai jumpa. Contohnya aja kayak gini. Terus bagaimana dengan minum obat? Lali HP ku.